Awalnya sok mau hajar dan polisikan Pratiwi Nopianti, Agus Salim kini menyesal terancam tak bisa kuasai uang donasi lagi. Adapun Agus mengaku menyesal melaporkan Pratiwi Nopianti. Penyesalan itu diungkapkan Agus Salim dan keluarganya kepada Denny Sumargo, di mana Agus Salim diam-diam menghubungi Denny Sumargo usai melaporkan Teh Nopi. Denny Sumargo mengatakan Agus Salim dan keluarga meminta masukan terhadap dirinya soal uang donasi. Bahkan, Agus dan keluarga mengaku menyesal karena terancam tak dapat kuasai uang donasi lagi. Jujur, saya kemarin dihubungin sama keluarga Mas Agus lewat tim kreatif saya. Mereka mengakui dan juga menyesali apa yang sudah terjadi. Meminta masukan kepada saya cuma balas nanti saya bicara sama Teh Nopi, ungkap Denny Sumargo. Menurut Densu, kejadian ini menjadikan pembelajaran yang membantu harus mengetahui uang donasi tersebut. Sementara yang dibantu juga harus mengetahui uang tersebut bisa digunakan sebaiknya. Sementara Pratiwi Nopianti mengaku alasannya ikut campur soal uang donasi itu karena kredibilitasnya sebagai pemilik yayasan dipertaruhkan. Sebab menurut Teh Nopi, uang donasi itu adalah amanah masyarakat Indonesia yang peduli kepada Mas Agus. Kini Nopi pun mengaku bingung uang sisa donasi akan digunakan untuk apa, karena Agus mengaku sudah tidak ingin menyembuhkan matanya. Apalagi selama ini tidak ada komunikasi yang baik antara Agus dan keluarganya dengan pihak Pratiwi Nopianti. So, gimana menurut kalian? Komen. Agus. Emang ya selalu ada tipe-tipe orang yang tidak boleh dibantu di dunia ini. Agus, dari kamu saya makin belajar bahwa tidak semua orang itu patut untuk dibantu. Gue bisa bilang kalau Agus ini memanfaatkan Teh Novi gak sih? Apa omongan gue salah? Apa terlalu kejam? Karena kayaknya kalau gue jadi Teh Novi, kalau gue ada di posisi Teh Novi ya, gue itu bakal merasa kalau gue itu dimanfaatkan. No, bukan karena gue gak ikhlas ngebantuin ini orang. Enggak, tapi gimana ya? Ya gimana sih, lu pikir sendiri deh pakai akal sehat lu. Dibantu kumpulin donasi sampai 1,5 miliar, tiba-tiba duitnya Agus, gue tahu secara hukum itu duit udah duit lu gitu. Gara-gara kan itu donasi udah jadi milik lu, ya berarti itu duit lu, terserah mau dipergunakan buat apa. Cuman permasalahannya Agus, poinnya bukan di sini Agus. Poinnya bukan permasalahan itu, duit kan udah duit gue, suka-suka gue mau dipakai apa. Bukan itu Agus, Bahlul. Gue tahu itu duitnya lu kasih ke keluarga lu buat ngebantuin keluarga lu mungkin. Tapi balik lagi Agus, bukan di situ poinnya Agus. Itu donasi buat lu pengobatan mata lu, buat lu pengobatan lu. Nangis-nangis jual cerita sedih, Agus sedih segala macem. Agus sedih, lebih sedih gue, Pontang-panting jualan ini, pontang-panting kerja ini, kerja itu, belum tentu gue dapat 1,5 miliar, tahu gak lu? Lu dikirimin orang baik dari Allah gitu ya, buat ngebantuin lu cari donasi, buat ngebantuin lu pengobatan gitu ya. Bukannya lu terima kasih, malah ngelaporin lu. Daripada itu duit dikasih ke lu Agus, mendingan itu duit dikasih buat dibalikin ke yang donasi-donasi, atau itu donasi disalurkan lagi untuk orang yang lebih membutuhkan daripada lu. Atau menurut gue ya Gus ya, mendingan lu ambil itu donasi ya, biar itu duit donasinya itu diatur sama Teh Novi buat pengobatan mata lu. Ntar kalau ada sisanya baru dirembukin, mau diapain tuh sisa duitnya. Yang penting pengobatan mata lu dulu beres, Lu mau hidup selamanya pakai perban begitu, Gak lucu Agus, gak lucu, lu bukan mumi, Lu bukan mumi. Untung Teh Nopi bisa ngadepin ODGJ. Kalau gue nggak bisa, sekalipun gue bisa, kesabaran gue juga nggak kayak Teh Nopi. Kayak ala-ala ngomong ya kan, mau ngambil jalur ekspres buat bisa metong duluan gitu ya kan. Ya udah, orang kalau mau metong duluan pakai jalur ekspres itu kagak ada yang bilang-bilang. Oke, tiba-tiba ada aja tuh surat wasiat dari lu ya kan. Kagak ada orang mau metong jalur ekspres tiba-tiba ngomong gitu, gue mau metong, gue mau ini, gue nggak ada. Orang kalau mau ngambil jalur ekspres ya udah tiba-tiba metong, udah gitu say. Agus, jangan ada sama-samanya lu kayak mantan gue ya kan. Bilang aku mau metong, aku mau ini. Sampai sekarang orangnya masih hidup masih hidup sampai sekarang, masih napas dia. Kagak usah lu kebanyakan drama, lu laki Agus, laki. Lu kalau mau metong ya tinggal metong gitu, kagak usah bikin pengumuman, gak usah bikin announcement gitu. Cuman ya, gue ngomong nih ya, gue gak suka sama netizen yang justru mendukung perbuatan tersebut. Karena mau gimana pun perbuatan mendukung hal tersebut itu adalah perbuatan yang salah. Cuman kalau emang si Agusnya mau ngambil jalur ekspres ya udah biarin aja, tapi gak usah didukung, ya. Kalau menurut kalian si Agus ini udah jadi orang jahat, ya kalian juga jangan jadi kayak Agus, jangan jadi orang jahat juga. Kalau dia mau metong, biarin aja dia metong, kagak usah didukung, gak usah disuruh. Ntar kalau udah waktunya metong sendiri dia. Kalau Nopi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus. Mohon maaf Mas ya. Lihat tuh, kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus korban penyiraman air keras.
Dan itu tanda tangannya udah 26.905. Gimana? Bashat? Halo Bashat. Bela aja tuh si Agus. Pertarungan Farhat Abbas dengan Teh Novi berlanjut. Kalau nggak salah Farhat Abbas ngelaporin Teh Novi ke polisi. Tapi kalian coba lihat video yang ini deh. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Menurut video ini, kalau kita bisa ngumpulin 8.000 petisi, itu akan membantu Teh Novi untuk mendapatkan 1,3 miliar dari Farhat Abbas. Makanya gue udah ngisi nih petisi untuk bantu Teh Novi. Kenapa gue bantu? Karena menurut gue donasi itu bukan sedekah. Donasi itu berbeda dengan sedekah atau pemberian yang cuma-cuma. Donasi itu masalahnya udah ada duluan. Makanya dicari solusi dengan cara donasi. Donasi ini yang akan menyelesaikan masalah yang ada. Bukan donasinya dicari duluan, nanti dipakai untuk apa terserah. Masalahnya belakangan nanti baru dicari. Nggak kayak gitu menurut gue. Masalahnya harus ada dulu, donasi ini adalah penyelesaian dari masalahnya. Jadi harus ada pertanggungjawaban, dan harus jelas nih, nggak boleh sembarangan. Beneran terselesaikan masalahnya nggak dengan donasi ini. Dari kasus ini aja, menurut gua secara etika dan moral harusnya Mas Agus tuh nggak kayak gitu. Harusnya Mas Agus nih kooperatif. Teh Novi tuh minta apa ya dikasih, tanya apa ya dijawab, tinggal dikasih aja. Itu menurut gua sangat nggak wise atau nggak bijak. Karena gua nggak mempermasalahkan masalah hukumnya deh, gua juga bukan orang hukum. Tapi minimal kalau udah ada bantuan, at least sudah sampai ke Densu aja, itu kan udah ditolong ya. Dan gara-gara masalah ini gue jadi berpikir guys, apakah ada yang salah dengan Mas Agus? Tapi disclaimer, ini opini pribadi ya. Kita bisa diskusi di komen menurut kalian gimana. Karena gini guys, orang untuk melakukan kejahatan yang sangat parah, menyiram air keras ini menurut gue parah banget ya. Kenapa? Karena actionnya nggak sesimpel lu kaget latah terus lu melukai orang, enggak. Lu harus beli air kerasnya dulu, lu harus melakukan perencanaan, lu harus ngeker dulu orangnya lagi ngapain. Karena nggak bisa sembarangan nih, kalau kena orang gimana? Menurut gue motivasinya tuh harus besar, atau kekesalannya at least itu harus besar. Jadi pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Mas Agus yang mungkin membuat dia kesal. Nah, gue nggak bilang Mas Agus salah atau benar, tapi di sini apa yang diperbuat Mas Agus bikin orang ini kesal. Tapi yang melihat sekarang dia kelakuannya kayak gini, gue jadi curiga. Apakah ini karakter asli Mas Agus? Gimana menurut kalian? Coba bantu jawab di komen deh. Masih si Agus lagi. Orang tuh maunya gue tuh ya, beranda gue penuh sama si Prabowo, pengesahan presiden. Lu lagi gue bilangin Gus, lu tuh dibantu sama uang dari yayasan. Si Novi bangun yayasan tuh susah payah, jangan sampai nama yayasannya tuh jatuh gara-gara lu doang. Nanti yang nyumbang bilang, si Novi gua kemarin nyumbang 200 juta katanya buat pengobatan si Agus masih buta aja sampai sekarang. Dan lu tuh dikasih duitnya buat apaan? Buat bayar utang, buat hura-hura beli skincare, obatin dulu mata lo. Abis itu lu bikin nih ya usaha lu buat masa depan lu tuh. Tapi udah ngajarin beli mobil buat biaya pengobatan. Lu disuruh operasi dulu, nanti selebihnya baru sisanya buat masa depan lu. Bukan bayarin utang keluarga lu. Lu tuh juga nggak punya duit lu dari orang yayasan. Yayasan harus transparansi sama yang ngasih. Seperti itu emang hak lu, tapi lu tuh nggak bisa semena-mena menggunakannya. Karena dia donasinya buat ngobatin elu, biar mata lu nggak buta lagi. Bukannya elu malah bayarin utang. Ngerti nggak lu? Lu tuh udah nggak tahu. Maksud gue kalau lu nggak tahu lu bilang maaf ya, saya nggak tahu, saya mohon maaf, kedepannya saya uangnya buat pengobatan. Kenapa emang nggak boleh pakai BPJS? Maksudnya tuh biar cepet, biar ngobatin lu tuh cepet gitu. Ngerti kan? Nggak ada, saya sumpah demi Allah. Saya nggak ada pakai uang 100 juta ya. Nggak ada saya. Oke, berarti itu cuma fitnah doang ya? Tuh Pak Denis, apa saya bilang kan? Nggak bakal ada yang pakai uang sebanyak itu bagi keluarga saya Pak. Kita nggak kayak gitu. Berarti itu uang siapa yang pakai ya? Masa hilang gitu tiba-tiba? Ya. Saya juga nggak tahu. Kalau tanya ke saya mana tahu. Saya nggak ada pakai uang 100 juta ya. Saya cuma pakai 98 juta. 2 juta aja yang tambah-tambahin, nggak tahu dari mana saya. Orang saya pakai cuma 98 juta doang, ya kan Mas Agus ya? Nggak ada 100 juta saya pakai, 98 juta saya pakai.